Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi thahirin wa sahabatihi ajmain. Santri-santri, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan basmalah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita masih akan membahas pelajaran ke-8, yaitu tentang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Rasul ya. Nah, pada bab ini kemarin kita telah membahas yang pertama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sebelum kerasulan. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bertafakur di Gua Hira. Nah, untuk kali ini kita akan membahas wahyu pertama ya. Wahyu pertama atau poin C. Nah, kebetulan sekali kita juga sekarang berada pada bulan Ramadan ya, bulan ke-9 dalam urutan kalender Hijriah, yang mana pada bulan ini Al-Quran itu diturunkan ya. Nah, tepatnya nanti pada tanggal 17 Ramadan yang kita kenal dengan istilah malam nuzulul Al-Quran. Nuzul itu artinya turun, Al-Quran malam. Nuzulul Al-Quran berarti malam turunnya Al-Quran. Nah, biasanya nanti diperingati di setiap musola-musola atau masjid pada malam 17 Ramadan ya. Nah, sebenarnya ada sebuah keterangan yang menyatakan kayak gini. Pak Zeni bacakan saja referensinya. Ini dari Ibnu Abbas berkata, Nuzilal Qur'anu jumlatan wahidan min lauhil mahfud fi lailatul qadr min syahri Ramadan. Nah, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan secara menyeluruh ya, artinya itu satu paket langsung. Misalnya ini Al-Qur'an, nah, langsung satu paket mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu diturunkan sekali, yaitu bersamaan dari Lauhil Mahfud, dari Lauh Mahfud pada malam Lailatul Qadar, di bulan Ramadan. Nah, kemudian diturunkan fawadu'a fi baitina izzah fi sama'id dunya. Nah, diturunkan dari Lauh Mahfud itu ke Baitul Izzah di langit dunia ya, di Baitul Izzah. Jadi diturunkan secara menyeluruh itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, diturunkan kemana? Ke Baitul Izzah di langit dunia. Suma nazala bihi Jibril alaihi salam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam nujuman fi salasi wa isrina sanah. Nah, kemudian malaikat Jibril itu menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara dicicil ya, nujuman secara dicicil. Sampai lamanya itu kurang lebih 23 tahun. Memang periode dakwah Nabi Muhammad SAW sekitar 23 tahun. Karena Nabi itu kan diutus menjadi Rasul saat usia 40 tahun. Nah, kemudian selama 23 tahun berdakwah. Sehingga usia Nabi Muhammad SAW kurang lebih sekitar 63 tahun. Nah, itu dicicil, tidak langsung ya kepada Nabi Muhammad, itu dicicil sesuai dengan keadaan atau kondisi masyarakat saat itu. Makanya juga nanti kita mengenal istilah surat Makkiyah, surat Madaniyah. Nah, itu surat Makkiyah itu yang turun di kota Mekah, surat Madaniyah berarti yang turun di kota Madinah, di kota Madinah setelah Nabi hijrah ke Madinah ya. Nah, itu turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran kok turun tidak langsung jumlatan wahidan kepada Nabi Muhammad ya, tidak langsung semua kepada Nabi Muhammad, tapi dicicil. Adapun yang langsung itu dari Lauhil Mahfud pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah di langit dunia ya.
Nah, adapun yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, saat usia Nabi 40 tahun ya, tampaklah tanda-tanda kerasulan pada diri Nabi, yaitu berupa mimpi yang benar dan sering datang seperti fajar yang terang di pagi hari. Mimpi tersebut ia alami selama 6 bulan. Nah itu, mengalami mimpi dulu. Nah, kemarin kan kita setelah membahas beberapa metode wahyu turun atau beberapa cara wahyu turun ya. Yang pertama itu wahyu turun dengan mimpi yang benar. Kemudian dengan bisikan atau dibisikan oleh malaikat Jibril ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dalam wujud seorang laki-laki, lalu berbicara kepada beliau hingga beliau mengerti. Nah, berarti malaikat Jibril menyamar ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW. Kemudian malaikat Jibril datang seperti suara lonceng. Nah, ini yang paling berat katanya dalam suatu riwayat. Wahyu paling berat itu ketika turun seperti suara gemuruh lonceng. Kemudian juga terkadang malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Nah, ini ya, nanti sebenarnya bisa kalian baca sendiri nih. Sampai pada suatu malam bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW itu beruzlah ya. Beruzlah itu menyepi, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Datanglah malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti setelah malam ini, maksudnya malam 17 Ramadan itu, yang mana malaikat Jibril membawa wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi Muhammad resmi menjadi Rasul ya. Resmi menjadi Rasul. Nah, malaikat Jibril itu berkata, Iqra, bacalah. Beliau menjawab, Nabi Muhammad maksudnya ya, Ma'ana bikori, aku tidak dapat membaca. Kemudian malaikat Jibril memeluknya erat-erat dan melepaskannya. Peluk sama malaikat Jibril, dipeluk erat-erat sampai Nabi terasa berat ya, kemudian melepaskannya. Dan berkata lagi malaikat Jibril, Iqra, bacalah. Beliau tetap menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca. Demikian sampai 3 kali ya, sampai 3 kali. Akhirnya malaikat Jibril berkata lagi. Nah, setelah yang ketiga kalinya, malaikat Jibril itu berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya sampai ayat 5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Allamal insana ma lam ya'lam. Seperti apa? Yang mengajar manusia dengan allamal insana bil qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam ya. Allazi 'allama bil qalam ayat 4. Yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Nah, ini Al-Qur'an Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu tersebut, beliau gemetar dan sangat ketakutan. Badannya menggigil dan berkeringat ya. Ya, Nabi Muhammad juga manusia biasa ya, maksudnya terlepas dari sifat kerasulan dan kenabiannya. Ya, ketika melihat sesuatu yang baru ya tetap apalagi melihat malaikat. Awal-awalnya tetap beliau itu ketakutan, menggigil dan berkeringat dingin ya. Beliau segera turun dari gua itu dan pulang menemui istrinya. Nah, kemarin kan gambarnya gua itu kan Pak Zeni telah perlihatkan ya. Nah ini Gua Hira itu di Jabal Nur, kemudian rumah Nabi itu di sekitar Mekah. Nah, itu kan saat menerima wahyu pertama, Nabi kan berlari-lari. Nah, itu kan kalau
kalau tidak orang yang memiliki iman yang kuat dan kepercayaan yang teguh itu kan, siapa yang mau menyepi di Gua Hiro yang jauh sekali. Dan wah, kalau kalian lihat vlognya ya di YouTube itu banyak jalannya itu terjal-terjal pas dulu di Gua Hiro. Ya kalau sekarang itu sudah ada jalannya, sudah dibikin tangga. Nanti kalian bisa lihat video-video Gua Hiro di YouTube banyak. Kemudian ya tadi ya, setelah Nabi Muhammad SAW menerima, beliau segera turun dari gua itu dan pulang menemui istrinya, Khadijah ya maksudnya ya, Khadijah. Khadijah merasa heran dan segera menanyakan apa yang telah terjadi. Nabi Muhammad SAW berkata, selimutilah aku, selimutilah aku, zammiluni, zammiluni kalau bahasa Arabnya. Khadijah pun menyelimutinya. Setelah hilang rasa takutnya, beliau menceritakan semua yang dialami ketika berada di Gua Hira. Kemudian Khadijah menenangkan dan meyakinkan suaminya tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih dan mengangkat beliau menjadi utusannya untuk menyebarkan kebenaran pada umat manusia. Nah, Khadijah sebagai istri yang solihah ya, itu menenangkan Nabi Muhammad SAW dan meyakinkan kalau beliau Nabi Muhammad SAW adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan kebenaran pada umat manusia. Nah, untuk menenangkan hati Nabi Muhammad SAW, Khadijah membawa beliau kepada pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal, yaitu seorang Nasrani dan ahli kitab yang terkemuka serta banyak mengetahui isi kitab Taurat dan Injil. Beliau menceritakan semuanya sementara Waraqah memperhatikannya ya, memperhatikan Nabi Muhammad SAW maksudnya. Kemudian membuka kedua kitab tersebut lalu berkata. Nah, Waraqah berarti membuka kitabnya ya dan berkata, demi Allah Maha Suci, hai anak saudaraku, yang datang kepadamu itu adalah malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, memang ya tugas malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu ya tidak hanya kepada Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi terdahulu pun ketika mendapatkan wahyu dari Allah juga melalui perantaran malaikat Jibril alaihi salam ya. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah orang yang terpilih menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah atau utusan Allah. Sekiranya umurku panjang dan ketika kelak kaummu mengusirmu, niscaya aku akan ikut membelamu dengan sekuat tenaga. Nah, Waraqah bin Naufal itu sampai berkata seperti itu karena memang ciri-ciri nabi yang akan datang itu sudah ada di kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat, kitab Injil, bahwa nanti akan ada nabi di akhir zaman, ada ciri-cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Waraqah, wahai paman, apakah kaumku akan mengusirku? Waraqah menjawab, ya, semua nabi yang datang membawa tugas seperti yang kau bawa ini dimusuhi dan diperangi. Nah, itu resiko menjadi nabi adalah dimusuhi dan diperangi bahkan oleh umatnya sendiri. Sampai-sampai kan Nabi Muhammad SAW saat berdakwah kan tidak langsung terang-terangan. Pertama bersembunyi-sembunyi kepada keluarganya, terus kepada teman-temannya, dan akhirnya nanti turunlah ayat untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, setelah itu berdakwahlah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Nah, mungkin ini saja yang dapat Pak Zeni sampaikan untuk pembahasan kali ini. Intinya itu bahwa Al-Quran itu tidak turun langsung secara jumlatan wahidah, secara seluruh ya, tapi dicicil berdasarkan konteks atau keadaan sosial masyarakat yang terjadi kala itu. Adapun diturunkan secara menyeluruh itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, di langit bumi sana. Nah, kemudian wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad itu Al-Alaq 1 sampai 5 pada tanggal 17 Ramadan. Ya, sebenarnya ada beberapa versi ya yang mengatakan tentang tanggal turunnya wahyu pertama, tapi yang paling masyhur atau paling terkenal itu tanggal 17 Ramadan. Nah, sehingga malam itu dijuluki sebagai malam nuzulul Al-Qur'an. Nah, mungkin berapa hari lagi kalau ini puasa ke-8 ya sekitar
9 harian lagi ya nanti kita memperingati nuzulul Al-Qur'an. Ya udah kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa setelah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.